pagi. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Yulia Kristina, di mana saya akan membuat video belajar mengajar PPKN kelas 2 semester 1. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat ya. Sehat-sehat selalu, Bu. Ayo, diam anak-anak, jangan ribut ya. Iya, Ibu. Kita akan memulai pelajaran kita. Tapi sebelum itu, Ibu minta ketua kelas kalian untuk membawa kita dalam doa ya. Siap, Ibu. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan ajaran kita masing-masing. Mari kita berdoa. Selesai. Baik, kita sudah selesai berdoa ya. Sekarang Ibu mau ngecek kehadiran kalian satu-satu ya. Iya, Ibu. Oke, Ibu panggil dulu. Didi Murjani, Hadir, Bu. Halimatus Saudah, Hadir, Ibu. Yuliana, Hadir, Ibu. Yeti, Hadir, Ibu. Samsul. Hadir, Bu. Oke, Ibu anggap semua hadir ya. Iya, Ibu. Oke, mari anak-anak kita berdiri. Kita mau menyanyikan lagu wajib ya. Satu Nusa Satu Bangsa. Oke? Siap, Ibu. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Satu Nusa, Satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, sudah selesai ya anak-anak. Baik, silakan duduk anak-anak. Siap, Ibu. Oke, Ibu mau tanya nih, minggu lalu kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Baik, nanti Ibu tanya satu-satu ya. Ibu mau tanya Yuliana, ingat tidak? Tidak, Ibu, lupa. Halimatus Saudah, Tidak, Ibu, lupa. Samsul. Ingat, Ibu, judulnya Hidup Rukun. Oke, berarti minggu lalu masih ada yang ingat ya tentang apa kita belajar, yaitu tentang hidup rukun. Ibu mau tanya, hidup rukun itu seperti apa? Yang aman, Ibu, tentram dan damai. Hidup rukun itu ada saling tolong menolong, seperti itu ya. Tapi jawabannya sudah bagus. Itu mencerminkan hidup rukun itu kan kita harus aman, damai, hidup terhadap yang lain ya, terhadap tetangga yang lain, seperti itu. Baik, Ibu mau tanya, ada yang tahu minggu ini kita mau belajar apa? Kalian tahu tidak kita kemarin belajar, hari ini kita mau belajar apa? Tidak tahu, Ibu. Oke, Ibu akan kasih tahu, kita mau belajar tentang arti hidup aman dan damai baik di rumah maupun di sekolah, seperti itu ya. Iya, Ibu. Ibu mau tanya nih, siapa yang suka hidup aman, damai di rumah? Saya, Ibu. Kenapa? Karena menurut saya kalau aman, damai, dan tentram itu tidak ada gangguan, tidak ada masalah, tidak ada juga yang namanya permusuhan. Menurut saya, Ibu. Bagus, Yuliana. Apa? Apalagi Yeti?
di situ lebih saling menghormati juga Bu, menurut saya saling menghargai, saling membantu satu dengan yang lain Ibu, menurut saya seperti itu Ibu. Oke, jawabannya benar ya. Seperti itu. Eh, kita harus mempunyai sikap ya di rumah. Kalau hidup aman dan damai berarti tidak mengganggu satu dengan yang lainnya, atau tidak bermusuhan atau kelahi, seperti itu ya. Sama juga kalau di sekolah. Kalau di sekolah kita harus menghormati atau menghargai guru yang mengajar kita, atau orang yang sedang ngomong sama kita harus menghargai. Terus jangan nakal juga, jangan jahil juga, seperti itu terhadap teman-teman yang lain. Oke? Oke Ibu, siap. Baik, saya akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. 1. Peserta didik mampu mengetahui hidup aman dan damai di rumah dan di sekolah. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan hidup aman dan damai di rumah dan di sekolah. Oke, tadi Ibu sudah bilang ya kita mau belajar apa hari ini. Ibu tadi bilang apa? Tentang hidup rukun Ibu, benar tidak? Itu yang sebelumnya ya, yang hari ini yang mau kita bahas adalah arti hidup aman dan damai di rumah dan di sekolah. Nah, di sini Ibu punya ceritanya. Nanti kalian dengarkan ya anak-anak, baik-baik. Kalian jangan sibuk sendiri, jangan main-main ya. Siap. Nanti Bu akan tanya. Siap Ibu. Baik. Bu akan bacakan ya. Ya Ibu. Arti hidup aman dan damai. Aman berarti tidak ada rasa takut, aman juga berarti terlindungi. Aman akan selalu tentram. Aman juga dapat diartikan damai, berarti tenang. Damai juga berarti rukun. Hidup aman menjadi keinginan semua orang. Hidup damai juga keinginan semua orang. Dan hidup aman, damai menumbuhkan kerukunan. Hidup aman dan damai terlindungi dari segala hal. Hidup aman dan damai terlindungi dari di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Orang yang hidup aman dan damai akan merasa tentram dan tenang, karena segala hal dalam hidup dapat berjalan lancar. Nah, yang Ibu ceritakan tadi adalah arti hidup aman dan damai ya, seperti itu. Nah, ini contohnya ya, Ibu akan kasih contohnya. Ini arti hidup aman dan damai. Kita akan masuk ke contoh arti hidup aman damai di rumah. Baik, Ibu akan menceritakan contoh hidup aman dan damai di rumah. Oke, dengarkan baik-baik ya. Siap Ibu. Jangan ada yang main-main. Nanti Ibu tanya, nggak bisa jawab lagi. Oke? Oke Ibu. Keluarga Pak Bonar tinggal di rumah sederhana. Lingkungan rumahnya asri dan indah. Anggota keluarga Pak Bonar ada 5 orang. Pak Bonar, Bu Ayu, dan 3 orang anaknya. Anaknya bernama Roni, Dion, dan Martanti. Sejak kecil, anak-anak Pak Bonar tumbuh dengan baik. Mereka selalu mematuhi nasihat orang tua. Mereka diasuh, dirawat, dan dijaga dengan kasih sayang. Keluarga Pak Bonar hidup bahagia. Kehidupan mereka selalu aman, damai, dan tentram. Semua masalah dihadapi bersama, sehingga tidak ada rasa takut. Mereka saling membantu, menghormati, mereka juga saling menjaga dan melindungi. Kehidupan keluarga yang aman dan damai menjadi harapan semua orang. Oke, ini Ibu kasih contohnya ya di gambarnya. Ini rumah Pak Bonar. Ini rumah Pak Bonar ya. Ini. Terus ini di depan rumahnya. Nah, ini Pak Bonar, ini Bu Ayu, ini Dion, Roni, sama Martanti. Jadi si Dion sedang membaca buku ya. Terus Martanti sama Roni mendengarkan, dan ibunya sedang menjahit. Mereka adalah
keluarga yang damai, seperti itu ya. Oke, tadi Ibu sudah bercerita ya, atau Ibu sudah membacakan cerita maksud Ibu. Nah, Ibu mau tanya nih, siapa yang suka bantu-bantu orang tuanya di rumah? Saya, Bu. Siapa namanya? Yeti. Ya, Oh, Bu, Yeti. Kalau suka membantu di rumah ya. Suka, Ibu. Baik. Nah, seperti itu. Kenapa kita harus membantu? Misalnya orang tua kita sedang bekerja, kita harus membantu orang tua kita. Misalnya kita di rumah, kita bisa masak, kita cuci baju. Apa yang bisa kita lakukan dan kita kerjakan. Seperti itu ya. Ya, Ibu. Baik. Sekarang Ibu mau lanjutkan ke cerita yang di sekolah, contohnya ya. Ya, Dengarkan. Bu. Bu akan bacakan ya. Ya, Jangan Bu. ribut. Contoh hidup aman dan damai di sekolah. Pukul 9 bel tanda istirahat berbunyi. Murid-murid SD bangsa bergiliran keluar kelas. Ada yang bermain, ada yang membeli makanan di warung sekolah. Ada yang bergurau dengan teman, ada pula yang membaca buku cerita di perpustakaan. Mereka beristirahat dengan riang gembira, mereka tidak boleh keluar dari lingkungan sekolah, pagar sekolah selalu dikunci. Hal itu untuk menjaga keamanan warga sekolah. Rasa aman dan damai di sekolah sangat penting. Dengan rasa aman dan damai, kegiatan belajar berjalan baik. Semua warga sekolah menginginkan rasa aman dan damai. Mereka juga mengharapkan rasa tentram dan rukun. Untuk itu, mereka saling menyayangi, mereka juga saling menghormati dan melindungi. Hidup aman dan damai menyenangkan hati, hidup aman dan damai menciptakan kerukunan, hidup aman dan damai menumbuhkan persaudaraan. Oke, sudah dengar kan ceritanya tadi seperti apa? Sudah, Ibu. Gue akan kasih contohnya, ini gambarnya ya. Ini ya. Mereka bermain di mana? Di lapangan sekolah kan? Ya, Ibu. Mereka tidak diperbolehkan untuk bermain di Luar. luar sekolah. Karena apa? Karena di luar sekolah itu kita tidak tahu ada mobil lewat, motor lewat, seperti itu kan, nanti bisa ada kecelakaan. Makanya kenapa kalau bermain itu tetap di lingkungan sekolah, dalam kondisi tetap di lingkungan sekolah, tidak boleh di luar sekolah. Kalaupun jajan pasti di area sekolah, seperti itu ya anak-anak. Kenapa tidak diperbolehkan main di luar sekolah? Karena banyak bahayanya gitu ya. Ya, Ibu. Oke, nah ibu akan bertanya, kalau di sekolah selain kita menghargai guru, kita juga harus apa? Menghormati, Ibu. Setelah itu membantu juga, maksudnya saling tolong menolong antara satu dengan yang lain, menghargai setiap perbedaan yang ada. Itu saja menurut pendapat saya, Bu. Bagus, Halimatus Saudah. Ibu sangat puas sama jawabannya ya, karena memang kita di sekolah kita harus membantu teman kita kalau dia tidak mengerti ya, seperti itu, ataupun saling tolong menolong, jangan mengganggu satu dengan yang lain, menghormati guru, menghormati orang tua di rumah, seperti itu ya anak-anak, karena itu sangat membantu untuk kita juga, seperti itu. Oke, Ibu. Sekarang kita mau ice breaking ya. Ya, Ibu. Nanti kalau ibu bilang tepuk titik, nanti diikutin ya. Siap, Ibu. Tapi ibu akan maksudnya ibu dulu gitu ya mempraktekannya, baru kalian lagi ya, seperti itu. Siap, Ibu. Seperti ini ya. Tepuk pitik, piyik-piyik, petok-petok, piyik-piyik, petok-petok, kukuruyuk, kayak gitu ya. Ya, Ibu. Ayo, kita bersama-sama menyanyikannya ya. Siap, Bu. 1, kalau ibu bilang tepuk pitik, sudah nyanyi ya? Ya. Tepuk pitik,
Piyik-piyik, petok-petok, piyik-piyik, petok-petok, kukuruyuk. Oke, sekali lagi ya. Siap, Ibu. Oke, 1, 2, 3. Tepuk pitik. Piyik-piyik, petok-petok, piyik-piyik, petok-petok, kukuruyuk. Oke, pintar ya anak-anak, udah bisa. Itu ice breaking yang Ibu buat adalah supaya kita tetap fokus ya. Kan nanti nyanyinya bisa ada yang Ibu bilang piyik-piyik, ada yang bilang peyek-peyek. Nah, seperti itu ya. Itu adalah nyanyiannya adalah piyik-piyik, seperti itu. Namanya juga tepuk pitik. Oke. Siap, Bu. Oke, baik. Ibu mau bagi kalian untuk beberapa kelompok ya, dimana nanti kalian akan setiap kelompok akan membacakan hasil jawabannya nanti ya, hasil yang diskusi tadi di situ. Oke. Baik, untuk kelompok 1 Samsul, Ibu, karena masanya ini COVID ya, jadi kita tidak bisa melaksanakannya dengan bertatap muka. Jadi Ibu akan menyampaikan dengan kalian dengarkan ya. Siap, Ibu. Kepada orang yang lebih tua, hendaknya kelompok 1. Kita menghormati, Bu. Oke, baik. Itu jawabannya ya. Ibu akan menanggapi jawabannya itu udah cukup bagus, dimana kita terhadap orang lebih tua kita harus menghormati atau menghargai ya. Iya, Ibu. Oke. Ibu mau tanya nih, apakah kalian ada yang mau ditanyakan atau kalian masih kurang bingung di mana? Kalau misalnya dengan penjelasan Ibu masih ada bingung-bingung, tanyakan ya anak-anak, karena kita sama-sama belajar. Kalau kalian tidak ada yang bertanya, Ibu anggap sudah kalian paham maksud Ibu. Atau dengan pembelajaran kita hari ini yang tentang arti aman damai, hidup di rumah dan di sekolah. Ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Nama saya Yeti. Oh ya, Yeti. Apakah sangat penting menghormati atau menghargai orang yang lebih tua daripada kita? Oke. Ibu kan jawab ya, seperti yang ada di soal kita tadi, dari kelompok 1 tadi kan, kita harus menghargai orang yang lebih tua. Mengapa? Karena mereka lebih dulu lahirnya dari kita harus menghargai, bahkan kita harus menghormati yang lebih tua. Nah, seperti itu. Selama orang tua kita yang melahirkan kita saja, kita harus menghormati mereka, bukan? Ya, Ibu. Nah, seperti itu. Tapi Ibu suka gitu kalau ada kalian yang bertanya seperti itu. Jadi Ibu kan tahu di mana kalian bingung, di mana kalian paham, seperti itu. Namanya juga kita belajar gitu. Kalau nggak kita belajar, kita nggak tahu. Itu seperti itu. Ada lagi Yeti? Ada lagi yang lain selain Yeti? Saya, Bu. Siapa namanya? Ibu, nama saya Didi. Saya ingin bertanya, apa arti penting hidup aman dan damai? Oke, itu ya tadi pertanyaan Didi Murjani. Ya, Bu. Baik, Ibu akan jelaskan kenapa arti hidup damai itu sangat penting di kehidupan kita ya. Karena kalau kita aja tuh tidak hidup rukun atau hidupnya tidak aman, seperti ya contohnya, kalau tetangga ngomongin satu tetangga seperti itu, apakah itu ada damai di lingkungan rumah? Tidak, Bu. Tidak kan? Nah, kenapa? Kalau kita mau hidup rukun damai, aman damai di lingkungan rumah itu, kita harus saling tolong menolong. Misalnya tetangga kita sakit, kita harus menjenguk. Nah, seperti itu. Atau kena musibah, paling nggak kita bawa makanan
atau seperti itu. Nah, itu sangat penting karena kalau secara kita saja itu mampu menciptakan hidup aman damai, nah nggak menutup kemungkinan ya anak-anak di lingkungan kita atau di sekitar rumah kita pun seperti itu sama kita. Kecuali kita jangan ngomongin orang, kita jangan ganggu kehidupan orang lain. Kecuali orang itu kena musibah baru kita tolongin. Nah, seperti itu ya. Ada lagi? Saya, Bu. Nama saya. Ya anak-anak. Mengerti, Bu. Terima kasih. Oke. Oke, pelajaran kita hari ini udah selesai ya. Sekarang masukin alat tulisnya ke tas kalian. Terus jangan lupa ibu mau bilang kalian harus punya rasa saling menghargai, saling tolong menolong seperti itu ya. Bisa membantu orang lain yang kesusahan seperti itu sebisa kita gitu. Sebisa kita membantu teman-teman kita seperti itu, atau menghormati orang tua, menghormati guru dan lain sebagainya ya anak-anak, seperti itu. Baik, ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin kita dalam doa. Siap, Ibu. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Saya sudah membuat video. Saya mohon maaf jika ada kekurangan atau salah-salah kata-katanya, saya mohon maaf. Selamat pagi.